Tanah Jawa tidak pernah berbicara dengan kata-kata. Ia berbicara dengan simbol, dengan arah mata angin, dengan warna, dengan gunung yang menjulang, dan laut yang tak pernah diam. Di tanah ini, setiap bentuk adalah pesan, setiap gerakan punya makna, dan siapapun yang memahami simbol-simbol itu akan memahami jantung spiritual orang Jawa. Sebelum Islam datang, Jawa sudah menjadi negeri penuh kode rahasia, sebuah kosmologi yang tertata dalam diam. Pertanyaannya, bagaimana ajaran baru dari jauh sana bisa masuk ke dalam jaringan simbol yang begitu kuat? Dan mengapa simbol-simbol itu justru menjadi jembatan bagi Islam untuk diterima? Inilah Jawa, negeri simbol dan kode rahasia. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa hidup dalam dunia yang penuh simbol. Gunung dianggap tempat bersemayam para leluhur. Laut adalah gerbang dunia gaib. Arah mata angin menentukan watak dan nasib manusia. Dan pohon besar di tengah desa adalah penjaga yang harus dihormati. Orang Jawa tidak mempelajari agama melalui teks. Mereka memahaminya lewat rasa, lewat makna, lewat isyarat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Orang Jawa percaya bahwa manusia adalah cerminan dari alam semesta. Mereka menyebutnya jagat cilik dan jagat gede. Yang satu adalah tubuh manusia, yang lain adalah dunia luas di sekelilingnya. Karena itu, setiap ritual, setiap bentuk bangunan, bahkan arah sebuah pintu harus selaras dengan harmoni alam. Itulah sebabnya candi-candi selalu menghadap matahari terbit. Itulah sebabnya Laut Selatan dianggap angker dan penuh energi. Setiap aturan, setiap detail, semuanya memiliki makna. Simbol-simbol itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Warna merah melambangkan keberanian. Putih berarti kesucian. Kuning adalah kebijaksanaan. Dan hitam adalah dunia tak kasat mata. Pakaian adat, tata ruang pendopo, gerak tari, dan bahkan cara seseorang duduk, semuanya terikat pada kosmologi yang sama. Bagi orang Jawa kuno, hidup adalah rangkaian tanda. Membaca tanda berarti membaca takdir. Ketika Islam datang, ia tidak bertabrakan dengan simbolisme Jawa. Justru sebaliknya, ia menemukan ruang untuk hidup di dalamnya. Islam menawarkan makna baru tanpa merusak makna lama. Atap Masjid Demaki yang bertumpang tiga mengambil bentuk Meru dari tradisi Hindu-Buddha. Wayang tidak dilarang, tetapi diberi isi baru, menjadi sarana dakwah. Konsep arah kiblat dipahami melalui filosofi arah mata angin Jawa. Simbol warna putih dalam tasawuf cocok dengan simbol kesucian dalam budaya Jawa. Islam tidak datang menghancurkan. Ia merasuk perlahan, mengisi, menguatkan, dan pada akhirnya hidup berdampingan. Simbol-simbol itu adalah pintu, dan para wali songo adalah mereka yang tahu bagaimana membukanya. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana para wali membaca simbol-simbol Jawa dan mengubahnya menjadi strategi dakwah paling cerdas dalam sejarah Nusantara. Tanah Jawa adalah negeri simbol, dan para wali songo adalah orang-orang yang tahu bagaimana membaca simbol itu. Mereka tidak datang untuk merusak, mereka datang untuk merawat, mengganti isi tanpa mengganti bentuk. Dan disinilah kecerdasan mereka bekerja, mengubah budaya menjadi jembatan dakwah. Para wali memahami
bahwa orang Jawa tidak bisa dipaksa. Yang keras akan ditolak, yang kasar akan dilupakan, tapi yang halus akan diterima. Karena itulah, dakwah mereka penuh kelembutan, penuh rasa, penuh isyarat. Mereka tidak merobohkan candi, mereka tidak melarang wayang, mereka tidak menghapus adat. Sebaliknya, mereka mengisinya dengan makna baru. Atap tumpang 3 Masjid Demak adalah bentuk Meru dari zaman Hindu-Buddha. Tapi kini, ia menjadi simbol iman, Islam, dan ihsan. Wayang yang dulu bercerita tentang dewa-dewa, di tangan Sunan Kalijaga menjadi cerita moral, menjadi pelajaran tauhid yang dibungkus dalam humor dan filsafat. Sunan Bonang memilih gamelan, Sunan Kalijaga memilih wayang, Sunan Kudus memilih arsitektur, Sunan Giri memilih permainan anak-anak. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah strategi. Wali Songo tahu satu hal yang sangat penting. Orang Jawa belajar lewat rasa, bukan paksaan. Melalui seni, mereka menyentuh hati. Melalui ritus, mereka masuk ke ruang terdalam budaya Jawa. Salah satu strategi paling halus adalah mengganti inti keyakinan sambil menjaga kulit budaya. Selamatan tetap ada, upacara tetap ada, tapi doanya berganti, tujuannya berubah. Simbolnya masih Jawa, tapi maknanya menjadi Islami. Inilah rahasia mengapa Islam bisa hidup di Jawa tanpa konflik besar. Para wali tidak menunggu restu penguasa, mereka turun langsung ke rakyat. Mereka membangun pasar, membantu petani, menghapus ketidakadilan, mengajarkan etika sosial yang baru. Pusat dakwah bukan di istana, tapi di ruang hidup sehari-hari. Dan karena itu, mereka menjadi bagian dari rakyat, bukan penguasa. Disinilah inti strategi para wali. Mereka tidak membiarkan Islam larut menjadi budaya lokal, tapi juga tidak membiarkan Islam datang sebagai tamu asing. Yang mereka lakukan adalah mengislamkan rasa Jawa, perlahan, penuh perhitungan, dan sangat berhasil. Sebuah budaya tua yang telah berdiri ratusan tahun. Sebuah budaya yang penuh simbol, penuh ritual, dan penuh rasa. Lalu, datang sebuah ajaran baru. Tidak menantang secara langsung, tapi membawa cara pandang yang berbeda. Disinilah segalanya dimulai. Pada masa transisi itu, Jawa mengalami benturan yang unik. Benturan yang tidak meledak, tidak pecah, tapi terasa halus, perlahan, dan dalam. Di desa-desa, masyarakat mulai memandang ulang kebiasaan lama. Upacara yang dulu penuh sesaji, perlahan diganti atau disesuaikan. Bukan dihancurkan, bukan dihapus, hanya diarahkan. Di kalangan bangsawan, ketegangannya lebih terasa. Sebagian ingin mempertahankan tatanan lama. Sebagian ingin mengikuti arus baru yang datang dari pesisir. Dua arah dalam satu tubuh Jawa. Sementara itu, para pemuka adat dan para ahli spiritual menghadapi pertanyaan yang lebih sulit. Apakah ajaran baru ini mengancam kewibawaan mereka? Atau justru membuka jalan untuk pemaknaan yang lebih dalam? Ketegangan ini tidak tampak sebagai konflik fisik. Ia muncul dalam pilihan bahasa, dalam perubahan istilah, dalam perdebatan kecil tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tentang mana yang adat dan mana yang harus ditinggalkan. Namun yang paling menarik adalah ini. Di tengah semua ketegangan, masyarakat Jawa tidak memilih melawan. Mereka memilih menyerap. Mereka menata ulang tradisi. Mereka mencari titik temu. Dan dari proses itu, lahir bentuk baru budaya Jawa yang tetap Jawa, tapi juga memeluk nilai-nilai Islam. Itulah
Benturan halus itu, benturan yang tidak menghancurkan, tapi membentuk. Benturan yang tidak bising, tapi mengubah seluruh wajah peradaban. Transisi ini bukan sekadar pergantian agama. Ini adalah pergeseran cara berpikir, pergeseran cara hidup, pergeseran rasa. Dan dari proses panjang itu, Jawa perlahan memasuki babak baru tanpa kehilangan jiwanya. Setelah masa transisi yang penuh ketegangan halus, Jawa memasuki babak baru. Babak ketika ajaran Islam tidak lagi terasa asing, namun mulai menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak terjadi tiba-tiba. Ada tangan-tangan yang membuka jalan, ada tokoh-tokoh yang menata arah. Mereka adalah para penyebar Islam, para guru, para ulama, dan para murid Wali Songo yang menyebar ke seluruh Jawa. Merekalah yang memperkenalkan cara baru memahami hidup, namun tanpa memutus tradisi lama. Mereka memberi contoh, memberi batas, memberi kerangka. Tetapi yang mengolah kerangka itu, yang meramunya menjadi kebiasaan, yang menghidupkannya menjadi budaya, adalah masyarakat Jawa sendiri. Perubahan pertama terlihat di tradisi sosial. Ritual lama yang syarat sejaji, dupa, dan mantra perlahan diarahkan menjadi momen kebersamaan dan doa. Bukan dihapus, bukan dilarang, tetapi diberi makna baru. Dari sinilah tradisi selamatan lahir. Tradisi yang tetap terasa Jawa, namun jiwa spiritualnya bergerak ke arah Islam. Ini bukan semata karya para ulama, dan bukan pula karya masyarakat saja. Ini karya bersama, hasil dialog sunyi antara ajaran baru dan rasa lama milik orang Jawa. Perubahan juga terlihat dalam seni. Wayang, gamelan, tembang, dan pakem-pakem estetika tetap dipertahankan. Namun isi ceritanya, bahasa simbolnya, dan pesan moralnya mulai diarahkan oleh para guru agama agar sesuai dengan nilai tauhid. Sisanya, masyarakat Jawa yang merawatnya. Mereka yang menambahkan warna, mengatur irama, dan menjaga seni itu tetap hidup. Hasilnya adalah bentuk seni yang unik. Seni yang tidak kehilangan akar Jawa, namun memancarkan ajaran Islam secara halus. Perubahan terakhir terjadi di ruang paling kecil, rumah tangga. Disinilah perpaduan itu terasa paling nyata. Doa-doa Islam mulai mengisi acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Tetapi tata cara Jawa, bahasanya, susunan makanannya, dan rasa kebersamaannya tetap dipertahankan. Inilah bukti bahwa Islam tidak datang sebagai penghapus, melainkan sebagai penuntun. Dan masyarakat Jawa menerimanya dengan cara yang mereka pahami sendiri. Sinkretisme Jawa lahir dari pertemuan dua kekuatan, arahan lembut para ulama dan kecerdasan kultural masyarakat Jawa yang selalu mampu meramu hal baru menjadi bagian dari dirinya. Inilah wajah Jawa Islam. Bukan dua tradisi yang dipaksa menyatu, melainkan dua tradisi yang menemukan harmoni. Dan harmoni inilah yang membuat identitas Jawa bertahan sampai hari ini. Jawa pada akhir abad ke-15. Semuanya bergerak, perlahan, tapi pasti. Bukan sekadar perubahan keyakinan, tetapi perubahan cara pandang hidup. Ritual mulai berubah, bahasa berubah, struktur kekuasaan pun ikut berubah. Dan untuk pertama kalinya, muncul sesuatu yang bisa kita sebut Jawa baru. Jawa yang tidak lagi sepenuhnya Hindu-Buddha, tetapi juga belum menjadi Islam sepenuhnya. Sebuah identitas baru yang hidup di antara dua dunia. Di desa-desa, masyarakat mulai menata ulang kehidupan mereka. Tradisi lama tetap dipertahankan, tetapi diberi makna baru sesuai ajaran Islam. Upacara kelahiran, kematian, pernikahan, semua mengalami penyesuaian halus.
Tidak ada paksaan, tidak ada penghapusan besar-besaran, hanya perubahan dari dalam. Di kota-kota pelabuhan, suasana jauh lebih cepat berubah. Pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, Arab, hingga Tiongkok membawa nilai baru dalam perdagangan, hukum, dan etika bisnis. Masyarakat Jawa mulai melihat bahwa ajaran baru ini bukan sekadar agama, tetapi cara hidup yang membawa keuntungan dan keteraturan. Lalu, perubahan itu memasuki lingkar kekuasaan. Ketika Majapahit mulai melemah, elit-elit Jawa mencari stabilitas baru. Mereka melihat bahwa Islam membawa jaringan internasional, membawa legitimasi baru, dan membuka gerbang hubungan dengan dunia yang lebih luas. Perlahan, para bangsawan muda, para adipati daerah, dan para pejabat di pesisir mulai memeluk ajaran baru. Bukan hanya karena iman, tetapi karena mereka melihat masa depan di sana. Dan dari perubahan politik inilah, sebuah pusat kekuasaan baru mulai terbentuk. Demak, kesultanan pertama di Jawa, kesultanan yang menandai lahirnya era baru. Era ketika identitas Jawa tidak lagi terikat sepenuhnya pada masa lalu, tetapi menuju masa depan yang lebih luas. Inilah Jawa baru. Jawa yang lentur, yang berubah tanpa kehilangan jati diri, yang menjaga tradisi sambil melangkah ke dunia baru. Dan dari sinilah, kisah besar transformasi Jawa menuju era Islam benar-benar dimulai. Jawa selalu punya caranya sendiri untuk berubah. Dari hutan-hutan purba dan kerajaan-kerajaan tua, dari candi-candi megah hingga ke langgar kecil di sudut desa, tanah ini selalu menerima masa depan tanpa membuang masa lalu. Dan perjalanan yang kita ikuti sejak bab pertama tadi sebenarnya bukan sekadar kisah sejarah. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah peradaban bertahan, beradaptasi, dan menemukan jati dirinya kembali. Islam tidak datang meruntuhkan Jawa. Islam justru memberi Jawa bahasa baru untuk menyatakan dirinya. Sementara Jawa memberi Islam rasa, warna, dan kedalaman. Disinilah lahir identitas yang kita kenal hari ini, Jawa Islam. Sebuah identitas yang bukan hasil pemaksaan, melainkan hasil dialog panjang antara budaya dan keyakinan. Dan jejaknya masih hidup hingga sekarang. Di selamatan, di tahlilan, di gamelan yang mengiringi syair-syair religius, di masjid-masjid tua yang berdiri dengan arsitektur khas Majapahit, di cara orang Jawa memahami harmoni, ketenangan, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Semua itu adalah bukti bahwa sejarah bukan sekadar apa yang terjadi di masa lalu, tetapi apa yang terus hidup di dalam kita hari ini. Maka ketika kita berbicara tentang Jawa, kita sebenarnya sedang berbicara tentang perjalanan panjang antara tradisi dan perubahan, antara keyakinan dan budaya, antara masa lalu dan masa depan. Dan perjalanan itu belum selesai. Masih banyak bab yang belum kita buka. Masih banyak bagian sejarah Jawa Islam yang menunggu untuk diceritakan. Jika kamu merasa perjalanan ini membuka wawasanmu dan ingin kita melanjutkan ke bagian-bagian sejarah Jawa lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang topik apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.